Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsya Murisanaya kelas 5A dari SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pagi. Hari ini saya akan menjelaskan informasi singkat salah satu tokoh pahlawan perumusan Pancasila, yaitu Muhammad Yamin. Dan berikut riwayat tokoh Muhammad Yamin sebagai berikut. Profesor Mr. Muhammad Yamin SH lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ayahnya bernama Usman Baginda Hatib, ibunya bernama Saadah. Kedua orang tuanya sama-sama berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, politikus, dan ahli hukum. Sejak duduk di bangku sekolah menengah, Muhammad Yamin telah tertarik ilmu budaya dan bahasa. Muhammad Yamin meneruskan pendidikannya pada Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Di tengah kesibukannya sebagai pelajar, Muhammad Yamin aktif dalam organisasi pergerakan Young Sumatra Northbound. Dalam perjalanan pembentukan bangsa, Muhammad Yamin adalah orang yang pertama menggagas pentingnya bahasa persatuan. Pemikirannya tersebut disampaikan saat Kongres Pemuda pertama, tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 1926 di Batavia. Ketika itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua, tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Muhammad Yamin menegaskan bahwa bahasa Melayu telah menjelma sebagai bahasa Indonesia. Sebagai sekretaris Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin berperan dalam merumuskan putusan Kongres yang disebut Ikrar Pemuda atau yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin adalah tokoh yang berperan penting dalam menggagas wilayah Indonesia dan merumuskan Pancasila. Ia bahkan dipercaya sebagai orang yang menemukan istilah Pancasila. Dalam sidang ini, beliau memberikan 5 hal yang bisa dijadikan dasar negara. Pada saat pidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam memberikan usulannya berbentuk tertulis, usulannya menjadi berubah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengetahuan Muhammad Yamin yang luas ditopang kegemarannya membaca, koleksi bukunya melebihi 20.000 buah. Ia juga banyak menulis buku, di antaranya berjudul Ken Arok dan Ken Dedes, Gajah Mada, Diponegoro, Sabta Dharma, dan Tata Negara Majapahit. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Muhammad Yamin memegang berbagai jabatan penting, di antaranya Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Penerangan, serta Ketua Dewan Perancang Nasional. Pemikiran karakter Muhammad Yamin telah kontribusi besar dalam pembentukan karakter bangsa. Berkat jasa-jasanya, pada tahun 1973, pemerintah menganugerahkan Bintang Mahaputra dan gelar Pahlawan Nasional. Demikian biografi Profesor Muhammad Yamin yang saya buat. Stay safe, stay healthy, and be happy.